Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 18 April 2022. Tema renungan kita dengan judul Digoda Tidak Jatuh. Digoda Tidak Jatuh. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah-tengah hidup penuh dengan godaan, bagaimana kami menjadi pribadi dan anak-anak Tuhan, tatkala kami digoda, kami tidak jatuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, digoda tidak jatuh. Mari kita belajar tentang apa itu esensi godaan. Godaan itu adalah mengandung penipuan. Karena nampaknya dari luar baik, tapi di dalamnya busuk. Nampaknya dari luar benar, tapi di dalamnya penuh dengan kesalahan. Itulah yang sifatnya godaan. Dan godaan sifatnya adalah bukan untuk mementingkan dirimu, tapi kepentingan buat orang yang menggoda dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan, godaan itu bisa dari luar. Yang disampaikan tadi oleh saya adalah godaan dari luar, yang mencoba agar engkau jatuh ke dalam godaan-godaan tersebut. Dan yang cukup menarik, semua bentuk godaan adalah seakan-akan ingin meningkatkan, ingin menaikkan kehidupanmu. Namun akibatnya bukan meningkatkan, bukan menaikkan, tapi menjerumuskan, menjatuhkan engkau jatuh sampai titik terendah. Itu sifat daripada godaan. Sahabat seperjalanan, sudah banyak kisah dan cerita orang yang tergoda jatuh dan merusak kehidupannya. Namun yang menarik, dari sekian banyak yang kita bisa cari, kita bisa lihat, kita bisa baca, kita bisa alami sendiri dari orang-orang terdekat keluarga kita, orang-orang bahkan sahabat-sahabat kita. Namun yang herannya, mengapa manusia mengulang dan jatuh kembali ke dalam godaan-godaan tersebut? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, karena jatuh dalam godaan rumah tangga hancur lebur. Karena jatuh dalam godaan pekerjaan kita menjadi hilang dan orang tidak percaya kepada kita. Karena jatuh dalam godaan masa depan kita menjadi suram tertutup. Tidak ada lagi pintu yang terbuka untuk dirimu. Karena jatuh dalam godaan yang terutama, engkau meninggalkan Tuhan dan engkau tidak hidup di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Itulah sifat godaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menghadapi godaan? Firman Tuhan yang kita baca tadi berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Tuhan sudah menebus kita agar kita menjadi pribadi yang kuat terhadap godaan. Dan kekuatan yang Tuhan berikan itu tidak hanya punya kemampuan melawan godaan itu 100%. Kalau boleh saya katakan beribu-ribu persen. Mengapa? Karena ada kuasa Allah yang menaungi engkau. Ada penyertaan Allah yang menaungi engkau. Ada firman Tuhan akan menjaga hidupmu. Namun tatkala orang pribadi yang mau menaungi, yang mau menjaga, yang memberikan kuasa, yang mau memberikan pertolongan, engkau menutup pintu dan tidak terrelasi dengan sumber kekuatan yang membuat kita itu sanggup melawan godaan. Sahabat seperjalanan, Alkitab mengatakan engkau sudah dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, namun engkau telah ditebus dengan darah Kristus, dengan kasih-Nya dari hidupmu yang sia-sia. Cara untuk melawan godaan adalah engkau menghargai akan anugerah kebaikan Allah, engkau menghargai potensi kuasa, kekuatan yang sudah Tuhan berikan, rohmu yang sudah diperbaharui oleh Allah.
Dan semua potensi untuk engkau selalu menjadi pemenang menghadapi godaan itu selalu tersedia. Stoknya itu selalu ada. Kalau kita bicara tentang bensin yang semakin mahal, minyak yang semakin hilang, stoknya bisa hilang. Kita ingin membeli sesuatu, kadang-kadang kita tidak ada uang, uangnya bisa hilang. Namun kekuatan Allah di dalam memampukan kita menghadapi godaan, itu stoknya selalu tersedia, bahkan berlimpah. Maka yang pertama, engkau harus terhubung dengan Tuhan. Engkau harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Sama seperti handphone yang harus waktu di charger akan selalu diisi kepada apa? Kepada sumber listrik yang membuat handphonemu itu tidak baterainya drop, bahkan mati sama sekali. Tak kala engkau terhubung, maka sumber energi, sumber pertolongan, sumber kuasa, sumber tuntunan itu lengkap ada pada setiap diri kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tidak jatuh tatkala digoda? Maka jelas engkau harus selalu terhubung dengan Tuhan. Engkau harus belajar terus merenungkan kebenaran firman Allah, menghafalnya, mengingatnya, berdoa agar firman-Nya selalu melekat dalam hidupmu dan hidupmu selalu ditopang oleh kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Namun kalau kita menolaknya, kita sudah tahu bahwa handphone kita sudah mau tinggal 2%, engkau biarkan, tidak mungkin, pasti akan diisi. Tapi banyak orang percaya, bahkan handphonenya sudah tidak ada baterai, sudah mati pun, dia tetap hidup tenang-tenang saja. Imannya tidak diperkuat, hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Dia berjalan dengan tetap dalam hidup dalam kesia-siaan. Padahal kita sudah ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan perak dan emas. Sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama dan sia-sia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu engkau sudah ada kelekatan dengan Tuhan, engkau akan sanggup menghadapi godaan. Engkau bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang memikat namun menghancurkan. Engkau tidak akan sentuh, apalagi engkau menjalaninya dan menghidupinya. Di dalam segala aspek, baik godaan kepada lawan jenis, bahkan sesama jenis pun sekarang berbahaya. Baik godaan dalam bentuk harta benda, baik godaan dalam bentuk kedudukan, baik godaan dalam bentuk kemudahan, kelancaran, baik godaan karena engkau sedang dalam kesepian, ada yang menawarkan. Engkau sedang dalam terhambat, ada yang menawarkan. Engkau sedang dalam kegelapan, ada yang memberikan terang. Tapi semuanya itu adalah palsu. Semuanya pada dasarnya bukan mengangkat dirimu menjadi lebih baik, tapi engkau akan dihancurkan oleh godaan-godaan tersebut. Siapapun godaan, tidak terkecuali dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan kaum rohaniawan pun, bahkan orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang memahami kebenaran firman Allah pun bisa jatuh di dalam godaan. Tidak ada orang yang sanggup dan tahan menghadapi godaan. Karena mengapa? Karena kita manusia berdosa. Tapi sewaktu kita memahami bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dan engkau ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, maka engkau akan sanggup menghadapi godaan. Engkau digoda dan tidak akan jatuh. Engkau selalu akan menjadi pemenang. Dan sewaktu engkau berhasil melewati semuanya itu, pada akhirnya itu akan membuat hidupmu menjadi lebih baik, hidupmu menjadi lebih benar. Hidupmu akan diberkati oleh Allah, bukan karena kelimpahan materi, tapi hidupmu berjalan bersama dengan Allah di dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi pribadi yang digoda namun tidak jatuh, karena hidupmu melekat ke dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah sahabat seperjalanan dalam hidup menghadapi godaan, kami akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan beserta dengan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah pribadi digoda tidak jatuh. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan
bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.